Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana potret etika publik di era pandemi COVID-19 beserta solusi yang dapat saya berikan. Etika adalah karakter individu atau kelompok yang berdasarkan dari nilai-nilai atau norma yang luhur dan dapat dijadikan sebagai patokan untuk menentukan baik dan buruk. Sedangkan etika publik adalah standar atau norma yang menentukan baik dan buruk, benar atau salah suatu perilaku atau keputusan yang mengacu pada kebijakan publik untuk memenuhi tanggung jawab sebagai pelayan publik. Tata kelola pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah di tengah COVID-19 ini masih menjadi sorotan oleh masyarakat. Berbagai persoalan etis muncul ke permukaan. Salah satu yang paling menonjol adalah persoalan di bidang etika medis. Para dokter dan perawat dituntut untuk sigap mengambil keputusan ketika berhadapan dengan pasien COVID-19. Keterbatasan tenaga dan fasilitas, contohnya ketersediaan ventilator, di tengah membeludaknya kasus COVID-19 kadang menjadikan dilema kepada siapa alat bantu pernapasan ini harus diberikan terlebih dahulu. Persoalan lain adalah ketika berlakunya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal ini sebenarnya dimaksudkan untuk menyelamatkan warga dengan memutus mata rantai COVID-19. Akan tetapi, dampak dari penghentian kegiatan ekonomi dan bisnis selama pembatasan sosial ini telah menyebabkan jutaan orang menderita karena kehilangan pekerjaan. Bahkan sebagian harus kelaparan karena tidak mendapatkan akses bantuan. Ironisnya, di sisi lain beberapa oknum pejabat publik yang diharapkan dapat meringankan penderitaan rakyat justru masih saja sibuk dengan memperkaya diri sendiri. Sebagai contohnya adalah kasus korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial, kemudian oknum ASN di Sumatera Utara yang menjual vaksin COVID-19 yang seharusnya didapatkan secara gratis oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Tidak jarang masyarakat menganggap COVID-19 ini hanyalah masalah yang dibesar-besarkan. Mereka menganggap data kasus yang ada tidaklah sesuai dengan fakta, hingga timbul keraguan untuk mengikuti vaksinasi. Hal ini berimbas kepada kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Masyarakat menganggap COVID-19 adalah bohong sehingga tidak perlu mematuhi prokes. Pandemi COVID-19 ini juga menyebabkan banyaknya akses pelayanan publik bersifat online dengan menggunakan jaringan internet. Padahal seperti yang kita tahu, jaringan internet di Indonesia belumlah merata. Ditambah beberapa masyarakat masih sangat minim pengetahuannya tentang teknologi, khususnya berkaitan dengan internet. Di bidang pendidikan, pembelajaran bersifat daring secara mendadak menuntut siswa, guru, dosen, dan semua elemen yang terkait untuk sesegera mungkin beradaptasi pada teknologi. Namun, metode pembelajaran secara daring ini menimbulkan banyak keluhan, baik dari siswa ataupun orang tua. Mereka mengeluh tugas yang diberikan menjadi terlalu banyak, jaringan internet yang tidak stabil, hingga sulitnya memahami materi yang diberikan oleh guru, sehingga pelayanan publik di bidang pendidikan menjadi kurang maksimal karena kurangnya kepuasan siswa dalam pembelajaran daring. Solusi etika publik di era pandemi COVID-19 ini menurut saya yang pertama, di bidang pendidikan, guru haruslah mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan juga kemampuannya di bidang teknologi guna mengikuti tuntutan zaman. Guru harus bersifat profesional dan kompeten untuk memecahkan kendala atau masalah yang dihadapi para siswa ketika menghadapi pembelajaran secara daring.
Di bidang kesehatan yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, meningkatkan pengadaan fasilitas kesehatan khususnya yang berhubungan dengan penanganan pasien COVID-19. Yang kedua adalah memberikan jasa yang sesuai dengan resiko yang diterima oleh tenaga kesehatan. Yang ketiga adalah tidak bosan untuk menghimbau masyarakat untuk patuh dengan protokol kesehatan serta mengikuti vaksinasi. Yang terakhir adalah pengawasan dari pemerintah terhadap penyaluran bantuan dan juga vaksinasi, sehingga dapat tepat sasaran. Dan sebagai ASN, kita juga harus menyadari bahwa kepentingan publik adalah yang lebih utama dibandingkan dengan kepentingan pribadi.